Tadi Mas Adi Prayitno mengatakan kalau pada saat Novel mengatakan pada beberapa media begitu ya, podcast begitu, sebenarnya nama Hasto ini sudah ada untuk potensi untuk ditersangkakan dari 2020 lalu, tapi kemudian karena memang ada kedekatan dengan kekuasaan dan juga pada saat pimpinan KPK pada saat itu tidak terwujud begitu, baru sekarang. Nah, ketika PDI Perjuangan berada di luar pemerintahan, jawaban Anda, Mas Guntur Romli? Ya, kalau bagi kami, Mbak, tidak ada yang tidak terkait dengan persoalan politik. Termasuk juga adalah persoalan hukum. Dan juga kalau kita melihat struktur KPK kan sekarang sudah tidak independen lagi. Kan itu sudah menjadi salah satu rumpun pemerintahan yang di situ sangat kuat pada persoalan eksekutif ya, di bawah presiden ya. Makanya saya sampaikan tadi, komisioner KPK saat ini itu dipilih, ditetapkan oleh Jokowi dan hanya dilantik oleh Prabowo. Makanya dari situ loyalitas politiknya itu kan lebih kuat dari persoalan penegakan hukum. Apa yang disampaikan Bung Adi Praitno tadi, ya bagi saya itu kan mengafirmasi bahwa kalau hanya persoalan seperti Hasto Kristianto yang bukan pejabat publik, yang bukan pejabat negara, tidak ada kerugian negara sepeser pun dalam kasus ini, dan yang sudah 5 tahun ya, kemudian tiba-tiba menjadi salah satu prioritas, bahkan menjadi salah satu unggulan dalam tanda kutip komisioner KPK saat ini untuk menetapkan menyelesaikan kasus ini. Pertanyaannya adalah siapa ya yang benar-benar punya kepentingan terhadap kasus ini, dibanding kalau kita bicara tadi kasus-kasus yang sudah menyebut sebagai fakta pengadilan. Joko Widodo itu kan disebut namanya dalam beberapa pengadilan. Di pengadilannya mantan Dirut Pertamina, di pengadilannya Yassin Limpo, di pengadilannya Johnny Plate, di pengadilannya apa, yang sudah disebutkan. Tapi kan tidak pernah ada penelusuran atau titik kelanjutan dari kasus ini. Atau juga seperti nama Bobi Nasution dan Kahiyang, anak menantu Jokowi dalam kasus yang disebut Blok Medan soal izin tambang. Ya, kemudian apa yang disampaikan oleh Bang Faisal Basri, dugaan penyelundupan biji nikel ke China yang merugikan uang negara triliunan, yang sempat ramai pada 2 tahun yang lalu tapi sampai sekarang udah nggak ada kejelasannya. Ya, kemudian juga laporan dari Ubaidillah Badrun terkait dengan dugaan kolusi korupsinya anak-anak Jokowi yaitu Gibran dan Kaisang, kan tidak pernah publik mendengar kasus private jet dan sebagainya. Jadi ini yang pertanyaannya ya, kalau KPK dalam prioritas yang dilaksanakan lebih nampak kepada tebang pilih, maka kami melihat siapa yang menjadi punya kepentingan ya terhadap tindak tanduk kebijakan KPK saat ini. Terkait juga misalnya beberapa elit ya, elit-elit politik yang sudah katakanlah disebut namanya atau menjadi dugaan atau juga menjadi yang sudah kasus-kasusnya mulai masuk dalam penyidikan atau apapun lah ya. Dan ini nggak pernah diselesaikan. Persoalannya adalah mereka saat ini memang lebih dekat kepada kekuasaan. Jadi kami melihat bahwa KPK saat ini lebih banyak menjadi alat politik ya, kekuasaan. Begitu, Mbak. Oke, tapi kalau dari PDI Perjuangan sendiri kan melakukan pendampingan secara hukum juga, bantuan hukum kepada Mas Hasto. Apakah nanti juga akan mengajukan pra-peradilan? Ini kan yang kemudian jadi pertanyaan, kalau memang Anda mengatakan ini soal politik, sandera politik dan segala macam gitu. Tapi kan dari segi hukum PDI Perjuangan Mas Hasto bisa mengajukan pra-peradilan soal penetapan tersangka Hasto Kristianto ini. Jangan dijawab dulu, Mas Guntur, kita akan jeda dulu sejenak, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, kami akan segera kembali.